Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzallahu wa iyyakum. Kita masih membahas tentang al-faraj ba'dal karab, lapang setelah susah. Ada kelapangan setelah kesusahan, ada solusi setelah ada masalah, ya. Setiap ada kesempitan pasti ada kelapangan, setiap ada masalah pasti sudah ada jawaban. Tergantung kita bagaimana kita menyikapi masalah tersebut, menyikapi kesulitan tersebut. Melanjutkan apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watu dhinnun idh da'a rabbahu wa huwa fi batnil hut. Doa Dhunnun, yakni Nabi Yunus, ketika berada di dalam perut ikan, dia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini doanya Nabi Yunus ketika berada di perut ikan, ya. Begitu besarnya perut ikan atau ikan tersebut sampai Nabi Yunus bisa berada di dalam perutnya dan mampu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattun illa istajaba Allahu lah. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan doa ini kecuali doanya akan dikabulkan. Kecuali doanya akan dikabulkan. Wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain, inni la'alamu kalimatan la yaquluha maqrubun illa farrajallahu an. Kata Nabi, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui suatu kalimat yang tidak diucapkan oleh orang-orang yang kesusahan. Kalau orang-orang yang kesusahan mengucapkan kalimat ini, Allah pasti akan menghilangkan kesusahannya. Kalimat apa itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Nabi, itulah doa yang dibaca saudara saya, ya, akhi, saudara saya Yunus. Hadis ini dicatat oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Ini salah satu doa, zikir yang patut kita baca ketika kita menghadapi masalah, menghadapi kesulitan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ahmad. Doa orang yang kesusahan, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin
Aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, rahmatmulah yang aku harapkan, dan janganlah engkau menyerahkan segala urusan ini kepada diriku sekejap pun. Jangan sampai ada urusan yang tidak ada campur tanganmu ya Allah. Jangan diserahkan kepada saya, tak mampu kita. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki segala urusanku ya Allah, la ilaha illa anta. Karena tiada Tuhan yang berhak disembah, dipatuhi, diagungkan kecuali Engkau ya Allah. Begitu juga doa yang sudah kita bahas ya, pada pertemuan yang lalu juga, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, doanya orang kesusahan, la ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah al-azimul halim. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang maha agung, yang halim, yang maha lembut ya. Halim itu tidak cepat menghukum. Berbuat salah, hambanya berbuat salah, dimaafkan. Hambanya berbuat salah, dibiarkan hidup, diberi kesempatan untuk bertaubat. Bahkan ketika hambanya berbuat salah, tetap Allah memberi nikmat kepadanya. Padahal kalau Allah segera mencabut nikmat itu dan menghukum, Allah tidak zalim ya. Tapi karena Allah halim ya, kita masih hidup sekarang ini. Ini dampak dari hilm, dampak dari Allah itu halim kepada kita. Kita semua, saya, antum masih bisa bernafas, bisa hidup, bisa menikmati kehidupan, padahal bertumpuk dosa-dosa kita kepada Allah. Itul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Jadi kalau kita membaca tiga riwayat ini, yang kalimat yang selalu diulang apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tadi, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim ya. Ini doa-doa yang bisa kita baca ketika kita menghadapi kesulitan, dan ini terus diulang-ulang. Termasuk doa yang terakhir atau wirid yang terakhir yang diucapkan oleh Nabi, yang kata Nabi itu doanya Nabi siapa? Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Jadi kalau orang mendapatkan kesusahan, yang seharusnya dia lakukan adalah bermunajah, meminta kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan membaca wirid-wirid ini. Jangan wiridnya itu keluhan. Keluhan dijadikan wiridnya. Ada orang yang ketika ada masalah tidak berzikir, tidak memperbanyak zikir kepada Allah, tapi mengeluh kepada manusia, tidak selesai masalahnya. Sebagaimana yang saya singgung kemarin, terkadang orang yang kita keluhkan, kita mengeluh kepada seorang yang terkadang dia lebih banyak masalahnya dari kita ya. Dengan keluhan kita, orang tersebut, kawan tersebut justru semakin besar bebannya. Mengeluh kepada Allah. Kalau kita mau mengeluh, mau meminta pendapat, minta saran, cari lihat orangnya. Kira-kira Rejal ini bisa enggak, orang ini bisa enggak ngasih masukan buat saya. Dilihat-lihat. Jangan sampai ada orang sudah beban hidupnya berat, ada problem di rumah tangganya, ada ini, kemudian kita datang, ya akhi, ana ini punya den banyak ya akhi. Bisa geblak dia ya. Dan ngasih solusi, dia sakit. Jadi lihat-lihat juga, itu sebagai bentuk perkawanan, ukhuwah. Itu juga ketika kita mau mencurahkan problem kita, itu yang lihat orang. Cari orang yang memang betul-betul bisa menyelesaikan. Ada orang yang nggak bisa menyelesaikan, sohib-sohib kita yang nggak bisa apa-apa, ya nggak usah cerita. Selain menambah beban dia, bisa jadi membuat dia senang kalau dia ada hasad dengan kita. Karena tidak semua orang itu berempati ya.
kelihatannya sedih, ya Allah kasihan, dalam hatinya kepok ya. Kita tidak tahu manusia, tapi kalau Allah selesai ya akhi. Jadi manusia ini lihat-lihat dulu siapa orangnya. Jadi lebih banyak memperbanyak wirid dan doa sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi menjamin orang yang membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, Allah pasti akan bebaskan dia dari masalahnya. Tapi bacanya tidak sekali, 2 kali, tidak sehari 2 hari, bisa seminggu, 2 minggu, 3 minggu, terus baca, yakin ada solusi. Yakin ada solusi. Jangan sampai tidak yakin. Karena Allah Azza wa Jalla itu memperlakukan kita sebagaimana keyakinan kita kepada Allah. Di dalam hadits qudsi, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku ini berdasarkan prasangka hambaku kepadaku. Aku ini, kata Allah, berdasarkan prasangka hambaku kepadaku. Kita berprasangka apa kepada Allah, Allah akan merespon prasangka kita. Ini yang kemudian dalam dunia motivasi selalu kan diungkapkan, selalu berpikir positif, selalu mencari hikmah-hikmah di balik itu. Itu kalau dalam Islam ya memang seperti itu. Ketika kita berpikir positif, Allah akan memberikan respon yang positif, yang baik buat kita. Karena keyakinan kita bahwa Allah itu tidak akan menzalimi saya. Allah tidak punya sifat zalim. Apapun takdir yang Allah berikan kepada saya itu yang terbaik. Ini yang disebut dengan al-yaqin war ridha. Orang kalau punya 2 hal ini, al-yaqin war ridha, Pak, hidupnya bahagia apapun kondisinya. Al-yaqin war ridha. Kita ini sering gelisah, sumpah, tidak karu-karuan karena 2 ini kurang. Saya tidak mengatakan kita tidak yakin. Keyakinan kita kepada Allah kurang, lemah. Ridhonya kita juga terhadap takdir Allah juga tidak kuat. Sehingga sering gelisah, ketakutan. Ini ketakutan, ada ini ketakutan, seakan-akan dia hidupnya akan binasa. Wah, ya akhi. Dia harus punya keyakinan dan keridhaan. Dengan selalu apa? Dengan selalu usaha. Dengan diantara bentuk usaha yang harus dia lakukan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ini juga dibaca dalam setiap doa kita. Bukan hanya doa ketika kita memohon memohon keselamatan atau memohon solusi, memohon jawaban, tapi dalam semua doa-doa kita sisipkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Karena di dalam kalimat ini ada pujian kepada Allah. La ilaha illa anta subhanak. Dan orang yang berdoa dianjurkan untuk memuji Allah terlebih dahulu. Dianjurkan untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam doa ini ada pujian kepada Allah. Kemudian di dalam doa ini ada pengakuan akan kelemahan kita dan dosa-dosa kita. Itulah yang diminta oleh orang yang berdoa. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan doa ini, wirid ini mengajarkan adab yang luar biasa kepada kita. Adab kepada Allah. Bahwa segala sesuatu itu memang Allah yang menentukan. Hidup kita itu yang menentukan hanya Allah. Ini adab. Dan adab kepada Allah yang lain dari doa ini apa? Pengakuan bahwa kita ini berbuat dosa, zalim kita ini. Sehingga apa yang kita rasakan ya dari kezaliman kita, bukan kezaliman Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Jangan seperti orang yang tidak beriman, tidak punya adab, justru mencela Allah, mencela takdir Allah. Gimana Allah ini? Saya sudah seperti ini kok takdir saya seperti ini. Gimana ini? Apalagi sampai ngomong takdir ini tidak adil. Oh, bisa kufur Anda, hati-hati. Itu orang tidak tahu diri.
Orang tidak tahu diri, dan tidak tahu diri itu juga akibat dari tidak punya iman atau lemah imannya. Dan ini sering kita baca ma'asyiral, terutama di zaman sekarang, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus dibaca. Bahkan orang dalam kondisi dalam kondisi aman, dalam kondisi senang, baca wirid ini, Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Karena kita khawatir bisa jadi kelapangan kita, kesenangan kita itu merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Istidraj itu penguluran. Orang berbuat maksiat tapi terus dikasih nikmat. Ini lebih berbahaya daripada orang yang diuji dengan dicabut nikmatnya. Orang diberi nikmat yang berlimpah di saat dia bermaksiat itu lebih berbahaya, dan itu bukti bahwa dia akan disiksa oleh Allah. Selesai itu. Tinggal nunggu waktu. Itu yang membuat para sahabat itu khawatir ketika mereka kok merasakan nikmat, kok tidak ada ujian. Itu khawatir. Jangan-jangan ini istidraj. Padahal kelasnya mereka, ibadahnya mereka, ketaatan mereka. Maka kita perlu lebih khawatir. Baca dengan doa ini. Dengan doa ini kita terus merasa bahwa saya zalim, ya Allah, maafkan ya Allah. Dan doa ini, wirid ini juga untuk menekan sikap sombong kita. Kita bukan siapa-siapa, saya zalim, saya bukan hamba yang terbaik. Apapun ibadah saya, inni kuntu minadh dhalimin. Orang kalau merasa tidak dirinya tidak zalim, bahaya dia. Kemudian di antara perkataan dari perkataan para ulama salaf, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, al-faraj war-ruh fil yakin war-ridha. Kata beliau, al-faraj, ya, kesenangan atau kelapangan dan ketenangan itu terletak dalam sikap yakin dan ridha. Yakin di sini yakin kepada Allah, yakin terhadap janji Allah. Dan keyakinan ini muncul kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak mengenal Allah, enggak yakin kita. Bagaimana kita meyakini kepada seseorang? Ya, kalau antar manusia, kita enggak mungkin yakin kepada orang yang kita enggak kenal. Makanya ma'rifatullah, mengenal Allah, ya, minimal asmaul husna itu sudah di kepala kita, bukan dihafal tok ya, tapi betul-betul difahami, diresapi. Itulah mengapa Nabi menyuruh kita untuk menghafal asmaul husna, 99 itu. Allah punya nama-nama yang lain yang Allah simpan. Man ahsaha dakhalal jannah, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang menghitungnya. Ini beberapa penafsiran dari para ulama. Ahsa'a itu menghafalnya. Ada yang mengatakan menghafalnya, ada yang mengatakan barang siapa yang menyesuaikan hidupnya atau sikapnya dengan nama-nama itu. Kalau dia mengenal Allah Razik, Allah itu Razak, maka dia hanya minta rezeki kepada Allah. Itu menyesuaikan diri, artinya dia tidak berpaling, memalingkan hatinya kepada selain Allah. Jangan sampai kita mengenal Allah itu Razak, tapi ketika mencari rezeki, kita mencari rezeki dengan cara yang haram, lupa dengan Allah. Kita merasa dengan cara yang haram itu kita dapat rezeki, dari manusia ini kita dapat rezeki. Walaupun asmaul husnanya di kepala, itu berarti dia belum menyesuaikan dirinya dengan asma Allah, dengan asmaul husna. Jadi dua hal ini, yakin dan ridha kepada Allah, orang akan betul-betul, yang pertama al-faraj, dia akan mendapatkan kelapangan, dan dia akan mendapatkan kemudahan setelah kesulitan. Dan orang akan tenang hidupnya, akan tenang hidupnya. Sebaliknya, wal hammu wal huznu fi syakki was saqat. Sedangkan kegundahan dan kesedihan itu pada keraguan dan ketidakrelaan.
Orang kalau ragu sama Allah dan tidak ridha terhadap takdir Allah, nggak akan bisa tenang dia. Tidak akan bisa tenang. Ada salah seorang motivator, ya, kafir, buku-bukunya ya bagus apa yang disampaikan. Dia menceritakan salah satu kawannya atau seseorang, orang kafir non muslim yang ditugaskan di satu daerah, dan daerah ini mayoritas muslim tapi daerah terpencil. Di daerah ini setiap tahun ada musibah alam, ya, bahasa kita, walaupun musibah semua datang dari Allah, ya, banjir semuanya datang dari Allah. Alam itu bergerak ya karena atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Musibah datang kepada mereka itu menghabiskan 40-60% harta mereka. Namun orang non muslim ini, orang yang tidak beriman ini, begitu kaget dan takjub kepada masyarakat karena setiap kali ada musibah besar dia melihat tidak ada orang yang stres, apalagi gila. Dia sampai kaget, dan orang pun biasa hidup ya kena 60-60% ternaknya habis, senyum, orang seperti biasa. Dia berpikir itu kalau musibah ini diterima, terjadi di masyarakat barat, di masyarakat Eropa, banyak orang bunuh diri tuh, gendeng itu. Jangankan 60% hartanya, 10% orang bisa stroke. Materialis, harta segala-galanya. Dia lihat, ya Allah, iki apa iki? Rahasianya apa? Apa? Ketika dia bertanya kepada masyarakat tersebut, jawabannya apa? Qadarullah. Ini sudah takdir, selesai. Kalau Allah mentakdirkan, ya sudah terjadi. Dan takdir Allah itulah yang terbaik. Dia mengatakan, ya ini kuncinya. Ini kuncinya, ini percaya kepada iman kepada takdir, ya ini kuncinya sudah. Jadi kalau mau tenang, yakin, tidak supek, ya Allah, sebetulnya tidak perlu mengeluarkan puluhan juta ya akhi ikut seminar. Sekarang kan banyak itu seminar-seminar apa, hidup bahagia. Dan antum lihat begitu membludak pesertanya. Artinya apa? Mereka kehilangan sumber kebahagiaan, dan banyak orang muslim. Padahal kebahagiaan itu di mana? Fil Quran ya akhi. Antum baca Quran, fahami, tapi fahami dan amalkan. Jangan baca Quran, menutup Quran, keluar dolimi orang, yo stres dia nanti. Fahami Al-Quran, amalkan Al-Quran, jaga akhlak kita, jaga ibadah kita, tenang. Hatta ada musibah, hati ini tetap kuat, tenang. Itu puluhan juta, belasan, jutaan, sampai belasan, puluhan juta tentang seminar mencari kebahagiaan, hidup sukses dan lain sebagainya. Dan itu membludak pesertanya di Indonesia maupun di luar Indonesia. Artinya apa? Manusia sudah kehilangan kebahagiaan, ketenangan, dan mereka siap membayar belasan juta itu hanya untuk mencari kebahagiaan. Abdullah bin Mas'ud katanya, Abdullah bin Mas'ud, cukup kamu punya dua hal ini, selesai sudah. Al-yakin war-ridha, yakin kepada Allah. Dari mana kita yakin? Apa yang harus kita yakini? Ya baca Quran. Ridha terhadap takdir Allah, selesai. Kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berkata, Al-khairul ladzi la syarra fihi wa syukru ma'al afiyah was sabru 'inda al-mihnah fakam min mun'im 'alaihi ghairu syakir wa kam min mubtala bi mihnatin wa huwa ghairu sabir. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, Al-khairul ladzi la syarra fihi, kebaikan yang tidak ada keburukan di dalamnya, wa syukru ma'al afiyah, bersyukur ketika dalam keadaan sehat, bersyukur ketika dalam keadaan selamat.
Bersyukur ketika dalam kondisi nikmat. Dia sudah dapat nikmat, itu kebaikan, dia syukuri, bertambah pula kebaikannya. La in syakartum la azidannakum. Maka kebaikan yang bercampur dengan keburukan itu kalau nikmat tidak disyukuri. Nikmat itu kebaikan. Namun menjadi buruk, menjadi nikmah kalau kenikmatan itu tidak disyukuri. Orang dalam kondisi lapang, dalam kondisi nyaman hidupnya, anggota tubuhnya sehat, ternyata dia gunakan untuk maksiat, berarti dia tidak mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jatuh sakit baru ingat Allah. Wassabru indal mihnah. Dan kebaikan yang tidak ada keburukan di dalamnya adalah sabar ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah sikap orang beriman. In asabathu sarra'i syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'i sabara fakana khairan lah. Kata Nabi, orang beriman itu kalau diuji atau kalau mendapatkan kenikmatan, dia syukur, mensyukuri nikmat Allah. Syukur itu dengan ucapan, dengan hati. Hati itu meyakini semua nikmat ini bersumber dari Allah, dan juga dengan menggunakan nikmat Allah di jalan yang diridhai oleh Allah. Itu makna syukur. Orang beriman kalau dalam kondisi senang dia bersyukuri nikmat Allah, dalam kondisi sehat dia terus bersyukur, ketika diuji oleh Allah dia bersabar. Kemudian kata Imam Hasan Basri menyayangkan kondisi sebagian kaum muslimin. Kata beliau, betapa banyak orang yang diberi nikmat oleh Allah, namun dia tidak menjawab nikmat Allah itu, tidak merespon nikmat Allah itu dengan rasa syukur. Kufur kepada Allah. Diberi kekayaan, kekayaannya digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Diberi kesehatan, kesehatannya dibuat untuk maksiat kepada Allah. Dan betapa banyak, kata Imam Hasan al-Basri, orang yang diuji oleh Allah bimihnatin, dengan ujian, wa huwa ghairu sabir, dia tidak bisa sabar. Eman, kasihan. Padahal ujian itu sifatnya sementara. Ujian itu terbatas, ada batasannya. Ada batasan di mana ujian itu pasti hilang. Dan setelah ujian itu pasti Allah ganti dengan yang lebih baik, berlipat-lipat dari apa yang dia derita di dunia. Kalau tidak di dunia, langsung Allah kasih surga. Berapa lama orang hidup di surga? Abadan. Berapa lama orang terkena ujian? 10, 20, 30 tahun. Walaupun jarang orang diuji 30 tahun ujian terus, tidak ada, hampir tidak ada. Kita orang ini paling kena ujian sakit ya akhir-akhir umur, sakit hanya berapa tahun. Itu kalau sabar, surga. Allahu Akbar. Abadan. Kita siap. Ini yang sering kita contohkan. Kita siap, umpamanya na'udzubillah nas'alallahu al-afiyah wassalama, umpamanya orang sakit sampai diamputasi kakinya, dia siap untuk dioperasi, untuk dipotong. Bahkan dia siap untuk meninggalkan segala kenikmatan karena dia tahu setelah ini dia mendapatkan kesembuhan. Kenapa kita tidak siap dengan ujian Allah, padahal setelah ini kita akan mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala? Bukan kesembuhan ya akhi, apalagi kesembuhan itu bisa jadi ya masih ada bercampur dengan rasa sakit dan lain sebagainya. Kita pun siap menyerahkan diri kita kepada dokter. Kenapa? Kita yakin dokter ini ketika motong tangan kita, motong kaki kita, dia tidak sedang menzalimi kita. Dia sedang membersihkan penyakit di dalam diri saya. Loh, kok yakin sama dokter, husnudzan sama dokter, dikasih ujian sama Allah, marah. Hakadzal insan. Kita ini kan kalau sudah menghadapi orang yang kita percayai, di apa-apa ya sudah terima. Kenapa percaya? Tapi ketika diuji oleh Allah, komentarnya, ya Allah, urip hidup saya kok kayak gini, ya Allah mana ya Allah kasih sayangnya, la haula wala quwata illa billah. Puluhan tahun urip seneng.
Itu yang Allah katakan manusia itu adalah makhluk yang senang berkeluh kesah. Berkeluh kesah. Kalau dapat nikmat sekut dia, oleh masalah titik, Allah terus ketemu fulan cerita, khalas. Maka sabar itu yang saya katakan menahan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah, itu sabar. Sabar itu bukan sikap pasif, tapi sabar itu sikap aktif. Sakit, sabarnya gimana? Berobat dengan cara yang halal. Orang mendapatkan musibah, ya dia cari jalan keluarnya, tapi cari jalan keluar yang dibenarkan syariat. Itu namanya sabar. Ketika dia mencari jalan yang tidak dibenarkan syariat, berarti dia tidak sabar. Jadi sabar itu usaha yang masih tetap dalam koridor yang benar. Kemudian ada kata-kata bijak, rubba khairin min syarrin wa naf'in min dhar. Betapa banyak kebaikan yang timbul setelah keburukan. Betapa banyak. Wa naf'in min dharrin, dan betapa banyak manfaat yang timbul, yang muncul setelah mara bahaya. Ini kita lihat, ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum. Kita lihat, kita saksikan. Bahkan kawan-kawan kita, ya, sahib-sahib kita. Ada sahib kita yang dulunya hidupnya kena masalah, sekarang masya Allah luar biasa hidupnya, nikmat. Setiap ada keburukan, ya, makanya di dalam doa itu kita diajarkan untuk membaca apa? Ya Allah, keburukan itu adalah bersumber dari kita, bukan darimu ya Allah. Artinya apa? Sekalipun itu takdir yang kurang mengenakan bagi kita, bagi Allah itu bukan kezaliman. Itu bukan keburukan. Allah tidak akan melakukan perbuatan buruk. Semua takdir Allah itu berada dalam koridor keadilannya, rahmatnya, hikmahnya. Semua keputusan Allah, tidak ada keburukan, tidak ada. Cuma dalam pandangan kita memandang itu buruk. Makanya tidak boleh menisbahkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam beberapa kisah, Al-Barqi berkata, saya melihat seorang perempuan berada di padang pasir. Tiba-tiba datang awan menggumpal di atas langit dan jatuh ke bumi dalam bentuk kerikil, yakni hujan kerikil, hingga merusak tanaman miliknya. Lalu datanglah orang-orang untuk menghibur wanita ini. Jadi ada musibah. Ya, di sini disebutkan hujan kerikil, hujan batu itu. Rusak semua tanamannya. Orang-orang datang untuk menghibur. Si wanita ini mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, ya Allah, Engkaulah harapan bagi sesuatu yang masih tertinggal dan pengganti bagi apa yang rusak. Maka dari itu ya Allah, lakukanlah apa yang Kau berhak melakukannya, karena rezeki kami berada di tangan-Mu dan harapan kami serahkan kepadamu. Dia pasrah, semuanya di tangan-Mu ya Allah. Bahkan dia mengatakan, ya Allah, lakukan apa yang Kau suka. Semua berada di atas takdir-Mu, semua berada di atas keinginan-Mu. Maka Al-Barqi yang menceritakan kisah ini berkata, tidak berselang lama datang seorang laki-laki yang dermawan. Lalu dia diberitahu tentang sesuatu yang terjadi, maka dia memberikan kepada wanita ini 500 dinar. Ada orang yang ngasih uang 500 dinar. Tidak berselang lama. Kapan? Ketika seorang yakin kepada Allah. Ini namanya yakin, ini bentuk yakinnya.
Saya pernah menceritakan ya pada pertemuan yang lalu ya. Orang di Indonesia bukan ulama, bukan sahabat, bukan nabi. Karena kadang-kadang ada orang-orang yang ya sedikit lah, sebagian dari kita itu yang ya rodok mokong lah. Ketika kita cerita sahabat, itu sahabat kan Ustaz. Kita orang duduk sahabat, subhanallah. Ya. Nanti diceritai orang ini, oh iku kan, ha, wis ente dak niat urip pisan. Sama seperti orang sekarang ada problem ada problem pekerjaan, dikasih alternatif ini, oh anak ndak iso ngini. Dia kasih alternatif, oh udah gelap, oh iki oke. Ya sudah selesai. Ente duduk aja, jangan ngomong apa-apa. Berapa utangnya, ada yang masih ingat? 7,7 miliar. Itu yang saya katakan, bayangkan saja, kita tidak punya utang, bayang no aja utang 7,7 miliar, ngeluh gitu orang. Ya. Kita mungkin kalau kita tidak mengenal Allah, orang kita mengatakan oh tidak mungkin ente bisa bayar. Jangankan 7,1 miliar, jangankan ratusan juta orang sekarang geblak membayar soro. Dan dia cerita, bukan hanya itu, ketipu duit, Allah kasih penyakit, kemudian dia bisnis, dia usaha, di tengah-tengah bisnisnya gagal. Tapi dia tidak putus asa, dia punya dua hal, al-yakin waridha, yakin kepada Allah, pasti ada jalan keluar ini. Terus, tiba-tiba Allah datangkan seorang yang minjamkan uang, bahkan dikasih, selesai utangnya itu. Kenapa? Yakin billah, tawakal kepada Allah. Dia yakin betul Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang meminta kepadanya. Kita ini kalau minta tolong kepada orang yang dermawan, kita yakin dia tidak akan menyia-nyiakan permintaan kita. Loh, apalagi Tuhannya orang yang menciptakan kedermawanan ini. Cuma sekali lagi, karena kita ini yakinnya kita ini perlu banyak dikoreksi, kurang yakin sama Allah. Jadi bagaimana wanita ini yakin kepada Allah? Ya Allah, orang hibur tidak ada masalah, tapi dia kemudian tidak memelas, iya ya Allah, ente lihat ya bagaimana anak, ya Allah, ya bantuan lah. Ketika orang datang, dia terima kasih, dia hanya mengadakan tangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna ma'al usri yusra. Kemudian di sini juga dikisahkan ya ini kisah tentang bagaimana perjalanan hidup Rasulullah SAW, perjalanan hidup para sahabat-sahabat Nabi yang terus mendapatkan ujian, tekanan, intimidasi. Ya itulah hidup, terutama orang-orang yang berjalan di jalan Rasulullah SAW. Itu sudah biasa, itu sunnatullah. Namun dari proses yang panjang itu, ujian, apa yang Allah berikan? Kemenangan bagi Islam dan kaum muslimin. Islam dari yang tidak dikenal, bahkan yang menjadi komunitas yang selalu ditekan, menjadi umat yang besar, yang ditakuti, bahkan menaklukkan Persia dan Romawi. Bil yakin, bis sabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Bis sabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan, maka kepemimpinan dalam agama ini akan diperoleh. Yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW diuji oleh Allah, dan ini salah satu hikmah atau pelajaran yang bisa kita petik dari membaca sejarah para nabi, para rasul, para sahabat. Itu salah satu pelajarannya apa? Agar kita siap menghadapi ujian sebagaimana Allah memberikan ujian kepada mereka. Agar kita memiliki wawasan tentang kehidupan dunia ini yang benar, wawasan yang benar, bahwa urip kalau orang beriman ya jalannya kayak gitu. Makanya kita ini sekarang kalau mendidik anak-anak kita, terutama yang masih kecil, jangan banyak diberi angin surga bahasa kita. Nah, kamu kalau gini, nah, bahkan hati-hati dengan ucapan seperti ini ya, itu salah. Nah, kalau kamu taat kepada Allah, uripmu bahagia terus. Khotor itu, bahaya. Allah tidak pernah ngomong seperti itu.
Jaminannya Allah apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan jalan keluar. Jalan keluar itu datang setelah apa? Setelah masalah. Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan hidupnya mudah. Mudah itu kapan? Setelah kesulitan. Justru kita harus didik anak kita. Hidup ini perjuangan. Hidup ini ujian. Jangan dikasih angin surga. Kalau dikasih angin surga ya seperti sekarang, diuji titik sudah umi api, sudah ngomel-ngomel. Salah satu caranya terus diceritakan itu. Jangan ya Allah diceritakan kehidupan Messi, Ronaldo, yo khoyal. Ya. Lihat kekayaan hidupnya enak, terus sinetron, sing harim-harim nonton sinetron, lihat sinetron, khoyal seperti itu. Akhirnya saya gini. Hidupnya ya urusannya materi dunia, kena ujian titik sudah teriak-teriak. Diceritakan kehidupannya para nabi, sejarahnya para nabi, termasuk dalam Al-Quran kan diulang-ulang itu. Kita lihat intinya satu, di dalam kisah itu mengajarkan kepada kita hidup ini ujian, perjuangan, cobaan. Ya itu memang hidup. Namun Allah tidak akan menguji kita sebagaimana Allah menguji para nabi, tidak mungkin. Karena ujian itu disesuaikan dengan kadar iman. Imani kita orang jauh tidak seperti imannya para nabi dan para rasul. Berapa menit? 3 menit. Oh, kisahnya panjang-panjang. Nah, yang terakhir, subhanallah, ini juga kisah yang diceritakan oleh Nabi SAW. Ya, sebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Cerita yang sedikit panjang di mana ada 3 orang yang masuk ke dalam gua. Ketika mereka mau berteduh, tiba-tiba batu besar itu menutup pintu gua tersebut. Batu besar, dan mereka sudah yakin dengan tenaga mereka tidak mungkin bisa dibuka. Kalau mereka melihat kondisi diri mereka, tidak bisa dibuka kalau melihat kondisi diri mereka. Tapi mereka ingat Allah yang maha besar. Maka ketika pintu ini tertutup, salah seorang di antara mereka berkata, sekarang ayo kita minta kepada Allah, ingatlah amal-amal soleh yang pernah kalian lakukan hanya untuk Allah. Dan berdoalah kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal soleh tersebut. Semoga dengan doa kita, wasilahnya amal-amal soleh kita, Allah membuka pintu ini. Loh, kalau orang tidak yakin kepada Allah, tidak doa dia, tidak mungkin pintu ini. Ini namanya yakin. Yang satu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, saya mempunyai ayah dan ibu yang sudah rentah dan saya juga memiliki anak balita. Ini doa ini seringkasnya dia berdoa kepada Allah tentang baktinya dia kepada kedua orang tua, di mana dia ini tidak akan memberi susu kepada keluarganya sebelum dia memberi kepada orang tuanya. Tidak akan susu ini diminum oleh anak-anaknya sampai orang tuanya dulu yang minum. Sehingga suatu saat dia terlambat pulang, kemudian ketika dia datang keduanya masih tidur, dan pada saat itu saya tidak berani membangunkan mereka berdua, ya Allah, dan saya tetap menjaga, memegang susu ini sampai mereka berdua bangun. Anak-anakku meminta, keluargaku meminta, tidak saya izinkan, ya Allah. Saya tunggu sampai mereka bangun baru saya berikan susu ini ke mereka, sekalipun anak-anakku sudah menangis. Ya Allah, jika engkau mengetahui perbuatanku itu karena mengharapkan ridhamu, maka geserkanlah batu yang menutup gua itu. Maka Allah geser, tapi tidak bisa membuat mereka keluar, digeser sedikit. Yang satunya berdoa, ya Allah, dia berdoa tentang
bagaimana dia membatalkan perzinaan dengan saudara sepupunya. Jadi dia senang dengan family dari kerabatnya ini, dia senang, bukan kerabat mahram ya, di luar mahram ya. Dia senang sekali, dia berharap untuk bisa berzina. Ternyata si wanita ini ada problem keuangan, problem ekonomi. Datang kepada fulan, maka dia mengambil kesempatan di situ. Dia mengatakan, saya akan memberikan uang dengan satu syarat, engkau berzina denganku. Maka ketika si wanita ini datang dan mau berzina, sudah dalam kondisi mau berzina, si wanita ini mengatakan, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Allahu Akbar. Jadi dia menolak sampai dalam kondisi mau berzina, sudah kurang sedikit zina sudah. Si wanita ini terus mengatakan ittaqillah, pada kalimat terakhir si laki-laki tersentak. Si laki-laki ini tersentak, dia ketakutan, lalu dia batalkan zinanya. Ketika dikatakan ittaqillah, maka dia pun mengurungkan zinanya, dan dia pun memberikan emas ini secara cuma-cuma kepada wanita itu dan menyuruhnya pulang. Lalu dia berkata, ya Allah, jika engkau mengetahui perbuatanku itu karena mengharapkan ridhamu, maka geserkanlah batu yang menutup gua itu, tergeser. Namun belum bisa keluar. Maka yang ketiga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berdoa tentang amanah, kejujuran. Dia mengatakan bahwa dia pernah menyewa seseorang yang dia tidak mengenal orang ini. Kemudian setelah orang ini menyelesaikan pekerjaannya, dia berkata, berikan hakku. Lalu saya serahkan haknya dia. Kemudian dia tidak menyukainya. Kemudian saya menanamnya hingga aku kumpulkan dari hasil itu muncul dari apa yang saya tanam itu kemudian bisa untuk membeli seekor sapi dan bahkan beranak pinak. Ini dalam satu versi. Versi yang lain intinya pekerja ini dia belum mendapatkan upahnya. Pergi belum mendapatkan upahnya. Upahnya ini kemudian disimpan, bahkan diputar, sehingga menghasilkan keuntungan yang banyak, menghasilkan keuntungan yang berlipat-lipat. Ketika fulan ini datang, dia meminta upahnya, dia mengatakan, ini semua upahmu, sapi semuanya ini milikmu. Sampai pekerja ini mengatakan, kamu jangan guyon, kamu jangan bermain-main. Dia mengatakan, tidak, saya tidak bermain-main, ini upahmu. Kamu ketika pergi saya tahan upahmu, bahkan saya putar itu. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, jika perbuatan itu karena mengharapkan ridhamu, maka singkirkanlah batu yang menutup pintu gua ini. Maka terbukalah gua tersebut, tiga-tiganya keluar. Kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, batu yang besar tapi Allah maha besar. Masalah kita sebesar apapun, ada Allah yang maha besar. Bagi Allah tidak ada apa-apanya itu. Maka hadis ini ikhwani fillah, sebetulnya banyak pelajaran ya. Di antara pelajaran yang bisa kita petik, yang pertama, ini dianjurkan kita berdoa, atau boleh kita berdoa, atau disyariatkan kita berdoa dengan perantara amal-amal soleh kita. Ini namanya tawasul. Tawasul dengan amal soleh kita. Sebagaimana yang banyak disebutkan dalam Al-Quran, diantaranya Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasulah. Allah menyebutkan doa yang dimulai dengan tawasul dengan amal soleh. Ya Allah, kami beriman dan kami telah mengikuti Rasul. Faghfir lana, ampunilah dosa kami. Ini tawasul. Tawasul itu menjadikan perantara agar hajat kita sampai kepada Allah. Ini jelas diperbolehkan, disyariatkan tawasul dengan amal saleh kita. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, boleh itu. Ya Allah, saya melakukan ini, ya Allah, saya sudah berbakti kepada kedua orang tuaku, ya Allah. Ini tawasul dengan amal saleh. Yang kedua, tawasul dengan orang saleh yang masih hidup. Kita ketemu dengan orang soleh yang kita anggap soleh, karena kesolehan yang hakiki hanya Allah yang tahu.
Kita hanya menilai berdasarkan apa yang kita lihat. Kita melihat ada orang saleh, orang baik, minta doa, ada masalah. Ya fulan, doakan saya. Sebagaimana Nabi SAW dimintai doa oleh para sahabat-sahabatnya, begitu juga Nabi pernah meminta doa kepada Sayyidina Umar. Kata Nabi, jangan lupakan doamu, jangan lupakan kami dalam doamu. Kata Sayyidina Umar, demi Allah, ucapannya Nabi ini tidak ada yang lebih aku sukai daripada ucapan ini. Tidak ada sesuatu yang lebih aku sukai dunia seisinya apapun daripada ucapannya Nabi. Doakan saya Umar. Ini bukan berarti Umar lebih mulia dari Nabi, tidak. Tapi ini menunjukkan apa? Silahkan meminta doa kepada orang lain, orang saleh. Yang kedua, menunjukkan tawadhu'nya Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Coba ada kiai besar, ulama besar, lalu ada orang-orang biasa, doakan saya ya. Cara ya. Itu kalau tidak punya sifat tawadhu ya tidak mungkin. Nabi ngomong sama Umar, doa kepada orang soleh. Orang solehnya masih ada di depan kita. Yang ketiga adalah doa dengan amal soleh, dengan doa dengan orang soleh. Apa yang ketiga ini? Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, kata Allah. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik, berdoalah dengan nama-nama tersebut. Bagaimana tawasul dengan asmaul husna? Allahumma ya Razzaq urzuq lana, Allahumma ya Rahman irhamna, Allahumma ya Ghaffar ighfir lana. Itu namanya tawasul dengan asmaul husna. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita akhiri kajian kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.